Hai guys, kembali lagi dengan aku. Ya, kali ini aku mau sharing tentang review buku. Ya, buku kali ini berjudul Man Searching for Meaning. Penulisnya Viktor F. Frankl. Buku ini sebenarnya buku lama banget ya. Jadi terbitan pertama tuh tahun 1946. Klaimnya dia sudah diterjemahkan dalam 49 bahasa. Kenapa aku mau sharing buku ini? Soalnya buku ini keren. Buku ini banyak meanings. Buku ini semi memoir gitu. Bagian pertama, si penulis cerita soal pengalamannya ketika menjadi tawanan di camp Nazi. Bagian kedua, karena si Victor ini seorang psikiater, dia mencoba menjelaskan gimana sih kondisi psikologi manusia selama di tawanan dan hidup dalam keterbatasan sampai pemulihannya itu kayak gimana. Ya, jadi dikisahkan si penulis yaitu Viktor Frankl adalah seorang psikiater Yahudi asal Austria yang selamat menjalani tawanan Nazi. Jadi dia selama 3 tahun jadi tawanan Nazi, dia udah berpindah-pindah ke 4 camp. Jadi si Viktor ini kan dia seorang ilmuwan psikologi manusia yang cukup terpandang gitu kan di Austria. Jadi dia tuh sebenarnya punya mendapatkan surat izin untuk pergi ke Amerika Serikat selama Holocaust itu, namun dia memilih untuk tetap tinggal di Wina karena orang tuanya masih di sana. Namun mirisnya orang tuanya dan istrinya yang sedang hamil pun meninggal dunia di camp konsentrasi. Hidup sekarang tuh kadang-kadang kan kita kayak jadi seorang tawanan juga gitu kan di dunia yang serba terbatas dan sangat keras gitu. Dan si Viktor Frankl ini mencoba mengajari kita untuk memaknai hidup melalui sebuah penderitaan gitu. Penderitaan yang nggak bisa kita elakkan. Untuk selanjutnya kita bahas bareng-bareng ya. Ini dia 5 pelajaran hidup yang bisa kita ambil dari buku Man Searching for Meaning. Oke, selamat bareng-bareng. Ya, poin pertama adalah menjadi seorang yang spiritualis membuat kita lebih kuat untuk menjalani hidup yang keras ini. Jadi diceritakan di dunia camp itu kan yang namanya identitas, kekayaan, relasi, pendidikan itu sudah nggak penting lagi. Saat menjadi tawanan yang tersisa hanyalah tubuh kita yang telanjang gitu ya, yang kehilangan jati dirinya, yang seringkali juga udah kehilangan harapan buat hidup. Hidup kita tuh udah kayak cuma nomor seri gitu loh, kayak ayam-ayam di peternakan yang nomor 1, nomor 1, 2 atau 3. Apa yang membuat orang tetap berani menghadapi kerasnya hidup sedangkan yang lainnya berguguran? Salah satunya adalah spiritualitas dan kebebasan berpikir. Kalau kata si Viktor Frankl sih gitu. Bahkan disebutkan orang yang punya spiritualitas tinggi lebih bertahan dibandingkan orang yang punya kekayaan intelektual yang tinggi. Kenapa? Karena harta, jabatan, relasi, kekayaan intelektual itu kan membutuhkan sarana untuk mewujudkan eksistensinya, sedangkan yang namanya spiritualitas eksistensinya ya kita tuh hidup dengan memaknai diri kita sendiri, memaknai kehidupan kita gitu sih. Kayak ya mungkin hubungan kita dengan Tuhan, maksudnya kita berdoa lewat hati yang nggak butuh sarana apapun gitu. Lalu kita punya tujuan gitu kayak dunia akhirat gitu, dan dalam kondisi apapun kita tuh bisa melakukan itu. Dalam bukunya menyebutkan bahwa manusia bisa melestarikan sisa-sisa kebebasan spiritual, kebebasan berpikir mereka meskipun mereka dalam kondisi mental dan fisik yang sangat tertekan. That's why menurutku menjadi orang yang spiritual itu sangat penting. Jadi apapun agamamu, beragamalah dengan baik gitu. Yang kedua adalah kehilangan harapan adalah hal yang paling mematikan. Ya banyak banget orang mati di camp. Udah makanan gak ada, sanitasi sangat buruk, dan banyak sekali bibit-bibit penyakit yang tumbuh subur di sana. Tapi selain itu sebenarnya pangkal banyaknya orang-orang mati di sana ya karena kehilangan harapan gitu. Keadaan yang susah berlarut-larut, susah dan berlarut-larut itu membuat orang tuh ya udahlah lebih baik mati aja. Jadi diceritakan ada seorang pria yang curhat nih sama si dokter ini. Jadi si pria ini tuh sering bermimpi ada suara-suara aneh di mimpinya itu. Suara-suara ini selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan si pria. Nah lalu si pria ini tanya nih sama suara itu, "Hey, perang ini kapan sih akan usai?" gitu. Lalu si suara itu menjawabnya bilangnya tanggal 30 Maret. Nah, mendengar itu si pria ini kan jadi optimis ya, wah ini akan berakhir. Dia tahu akhirnya tuh kapan gitu.
Lalu dia menjalani kehidupan di camp dengan sangat semangat gitu kan, dengan penuh harapan gitu. Namun hingga menjelang tanggal 30 dia mulai sering menggigau, sering kehilangan kesadaran gitu. Dan dia udah kehilangan harapan gitu, karena pada kenyataannya tanggal 30 Maret ya kondisinya itu masih sama. Hingga akhirnya dia itu meninggal pada tanggal 31 Maret. Karena dibilangnya sih karena penyakit. Ini menjadi bukti bahwa harapan dan keberanian untuk menjalani kenyataan adalah ya power kita untuk menjalani hidup yang keras gitu. Mungkin kita udah nggak asing lagi dengan istilah psikosomatis ya, dimana kerap kali sakit sebenarnya hanya karena pikiran kita sendiri. Kehilangan harapan, dihantui rasa cemas, takut akan banyak hal. Pikiran-pikiran negatif di pikiran itu membuat imunitas kita turun, hingga akhirnya tubuh kita ya dikuasai oleh penyakit. Yang ketiga adalah hiduplah dengan makna. Kalau kata Nietzsche, dia yang punya alasan mengapa harus hidup akan mampu menanggung segala bentuk bagaimana caranya hidup. Ya, diceritakan begitu banyak orang tuh menjadi gila karena kehidupan camp yang memang sangat mengenaskan gitu. Lalu apa sih yang membuat sebagian orang itu akhirnya mati di camp dan sebagian lain bisa bertahan, misalnya kayak si Victor ini? Tawanan yang sadar akan adanya tugas yang menunggu mereka mempunyai kemungkinan besar untuk bertahan hidup. Sebenarnya kita juga tak perlu berharap sesuatu dari hidup. Sebaliknya, biarkan hidup yang mengharapkan sesuatu dari diri kita. Kita harus berhenti bertanya tentang makna hidup dan membiarkan kita ditanyai oleh hidup. Jawaban soal makna hidup itu kan beda-beda ya. Tapi sebenarnya makna hidup itu bukan soal ucapan gitu yang bisa dikira kayak gitu, tapi itu adalah sebuah tindakan dan perilaku yang benar. Hal yang paling utama dalam hidup adalah bertanggung jawab untuk menemukan jawaban dari semua permasalahan hidup dan menyelesaikan tugas-tugas yang terus-menerus disodorkan oleh hidup kepada kita. Setiap manusia memiliki pekerjaan dan misi untuk menyelesaikan tugas khusus. Misalnya saat kamu putus asa, coba nih sempat-sempetin mikir gitu. Kita masih punya anak yang harus kita rawat, atau kita masih punya tugas yang belum diselesaikan, kita masih punya kuliah yang belum dituntaskan, atau yang mungkin kita masih punya orang yang harus dicintai gitu. Jadi ya kita punya makna di dalam hidup ini. Dan tentu makna hidup orang itu beda-beda. Dan di fase hidup pun kita punya makna yang beda-beda gitu. Misalnya di fase sekarang aku maknanya ya aku menjalani peran sebagai seorang ibu gitu, sebagai seorang istri gitu. Dan ada kalanya manusia hanya perlu menerima nasib itu dan menanggung bebannya gitu. Jadi hiduplah yang bertanggung jawab. Jadi kita tuh harus hidup dengan makna, hidup dengan bertanggung jawab gitu. Tugas apa yang disodorkan hidup kepada kita, ya udah kita jalanin aja. Jikapun kita harus menderita, ya udah jalanin aja penderitaan itu. Mungkin tugas kita memang ya untuk menjalani penderitaan itu. Nggak ada orang lain yang kuat untuk menjalani penderitaan itu selain kita. Kalau kata penyair Austria nih ya, Rainer Maria Rilke, betapa banyak penderitaan yang harus dijalani. Rilke bicara penderitaan seperti menjalani sebuah pekerjaan. Nah, hidup itu memang nggak kekal ya. Maksudnya hidup itu nggak bisa senang terus, nggak bisa menderita terus. Ada kalanya kamu akan senang banget, ada kalanya kamu akan senang aja, atau ada kalanya kamu akan menderita banget, ada kalanya kamu juga menderita biasa aja gitu. Begitulah caranya memaknai hidup. Kata si Victor sih gitu ya. Poin keempat adalah kita punya kendali untuk menilai hidup kita sendiri. Apapun bisa dirampas dari manusia, kecuali kebebasan untuk menentukan sikap dalam setiap keadaan. Ya, dalam kondisi apapun, dalam kondisi tertekan ataupun susah, kita tuh selalu punya pilihan untuk rasa apa sih yang mau kita timbulkan gitu. Kita mau legowo kah, kita mau sabar, atau kita mau marah-marah, atau kita mau depresi. Kita punya kendali atas itu. Jadi kalau Victor menyebutkan bahwa penderitaan hidup manusia bisa dianalogikan dengan gas yang mengisi ruang. Secara fisik, jika gas dipompakan ke dalam ruang kosong, dia akan mengisi ruang kosong tertutup tersebut secara merata, seberapapun besar ruangan itu. Begitu pula dengan penderitaan, dia akan mengisi jiwa dan pikiran sadar manusia, tanpa peduli besar atau kecilnya penderitaan itu. Dan karena itu, ukuran penderitaan manusia sangatlah relatif. Kita sendiri yang bisa mengukurnya. Dan jika penderitaan memang bisa dihindari, hindarilah. Buang penyebabnya. Ya, entah penyebabnya apalah, entah orang atau barang atau apapun. Soalnya menderita secara tidak perlu itu sebenarnya bukan bentuk kepahlawanan, bukan approval kalau kamu tuh hebat, tapi itu adalah sikap menyakiti diri sendiri. Jadi menderitalah dengan smart. Gitu kan ya. Poin kelima adalah hidup itu ibarat seperti film ya. Jadi kita tuh harus menikmati semua fase-fase dalam hidup. Intinya gitu. Jadi Victor itu menganalogikan hidup itu seperti film.
Sebuah film terdiri dari banyak adegan dan setiap adegan itu punya makna tersendiri. Tapi makna keseluruhan film tidak akan tampak sebelum adegan terakhir. Sebaliknya, kita juga nggak bisa memaknai makna keseluruhan film tersebut tanpa memahami setiap komponen adegan. Nah, hidup juga itu tergantung dari pemahaman orang masing-masing ya. Jadi intinya sebenarnya adalah kalau kamu mau hidup dengan baik, kesehatan mentalmu baik, hidup dengan prinsip jadi mau Bandung kali ya. Ya udah jalani aja. Untuk seorang muslim sebenarnya kita selalu punya harapan untuk menuai hasil kehidupan kita di dunia di akhirat nanti. Ya, itu saja uraian dari buku ini. Kalau disuruh nilai sih buku ini aku nilai 8/10 lah. Bagus dan bermakna gitu. Ya, sebenarnya itu adalah secuil pelajaran yang bisa aku ambil, tapi di sini banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari. Jadi kamu wajib baca, oke? Ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe dan bagikan video ini ya. Dah, sampai jumpa lagi.